Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Rizky Pratama dari kelas A3 Informatika semester 5 dengan NIM 2102020105. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat untuk tugas UTS text mining. Pertama-tama kita import terlebih dahulu library yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan NLTK, regex atau regular expression, dan juga string. Kemudian kita membuat variabel text yang berisikan teks yang akan dimanipulasi. Untuk soal nomor 1 yaitu tokenizing scaffolding. Di sini kita akan membuat tokenisasi, kemudian kita juga akan membuat teks atau string menjadi huruf kecil atau lowercase. Pertama-tama kita bikin variabel untuk menampung hasilnya. Kita akan membuat atau menghapus tanda baca yang ada di dalam teks ini. Kemudian kita akan mengubah teks menjadi huruf kecil menggunakan lower. Lalu kita bikin variabel tokens untuk menyimpan hasil setelah tokenisasi dan lowercase. Dengan cara kita memanggil library nltk tokenize word tokenize, lalu kita panggil variabel text tokenizing sebagai argumennya. Kemudian kita cetak hasilnya dengan cara print, kemudian panggil variabel token. Di sini bisa dilihat bahwa dia sudah tertokenisasi dan juga menjadi huruf kecil semua. Di sini kan proyek P-nya huruf besar, tetapi ketika kita ubah menggunakan lower, dia sudah menjadi huruf kecil. Selanjutnya untuk nomor 2, kita mengubah kalimat menjadi huruf kecil. Untuk mengubah menjadi huruf kecil, seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan built-in function atau metode bawaan pada Python yaitu lower, sehingga membuat teks atau kalimat menjadi huruf kecil. Selanjutnya kita akan menghapus angka. Untuk menghapus angka, kita menggunakan library regex atau regular expression. Dengan cara kita membuat variabel untuk menampung hasilnya, lalu kita panggil library regex, kemudian kita menggunakan format seperti ini, kemudian kita masukkan variabel teks atau isi kalimatnya, kemudian kita cetak variabelnya, maka dia akan menghilangkan angka yang ada di dalam teks. Bisa dilihat di sini terdapat angka 1, 5 dan juga 2024. Ketika kita menggunakan regex, maka angkanya hilang. Di sini tidak ada lagi 1 dan 5 dan juga 2024. Selanjutnya kita menghapus tanda baca. Untuk menghapus tanda baca, seperti yang dijelaskan di atas tadi, kita menggunakan yang namanya built-in function atau method translate. Di sini dengan cara seperti di atas, kita bikin dulu variabel penampung, lalu kita panggil teks atau kalimat yang akan kita ubah. Selanjutnya kita panggil method translate, kemudian kita cetak hasilnya atau variabelnya. Di sini tidak terjadi apa-apa karena pada teks dia tidak terkandung tanda baca. Jika kita membuat teks berisikan tanda baca seperti tanda tanya, tanda tambah, tanda kurang, dan sebagainya, lalu kita printkan teksnya dan kita komen dulu ininya.
kan teksnya sudah menjadi teks yang berisikan tanda baca. Jika kita aktifkan kode yang untuk memfilter tanda baca, maka hasilnya akan seperti ini. Tanda bacanya akan hilang. Selanjutnya kita akan menghapus spasi. Untuk menghapus spasi, kita bisa menggunakan yang namanya metode atau fungsi bawaan, yaitu strip. Pertama kita bikin dulu variabel penampungnya, kemudian kita panggil kalimat atau variabel dari isi kalimat di atas, kemudian kita panggil metode strip. Metode strip ini dia berfungsi untuk menghapus spasi kiri dan kanan. Ketika dijalankan maka tidak terjadi apa-apa karena di dalam teks tidak terdapat spasi di depan dan belakang. Jika kita buat teksnya berisikan spasi dan spasi di depan dan di belakang, maka ketika fungsi ini tidak kita jalankan, kan dia ada tuh teks, kan di depannya ada tuh spasi dan juga di belakangnya ada spasi. Tapi jika kita menggunakan metode strip ini, maka dia akan menghapus spasi di depan dan di belakang. Bisa dilihat jika kita tidak menggunakan strip atau kita langsung panggil variabel text, maka di depannya ada spasi dan di belakang juga ada spasi. Tapi jika kita menggunakan strip, lalu kita cetak variabel hapus spasi yang berisikan strip tadi, maka dia tidak ada lagi spasi di depan dan di belakangnya. Seperti ini. Kalau kita hapus bagian kanannya, maka dia kanannya saja yang hilang dan yang di kirinya dia tidak hilang. Tapi jika kita menggunakan L strip, maka dia hilang di bagian kiri dan kanannya tidak hilang. Selanjutnya untuk tokenisasi teks, kita bikin dulu variabel untuk memfilter atau menghapus tanda baca. Dengan cara seperti di atas, kita bikin variabel terlebih dahulu, kemudian kita panggil method translate. Selanjutnya kita bikin variabel tokens yang berisikan library NLTK .tokenize .word tokenize, kemudian berisikan argumen dari variabel text tokenize atau tokenisasi. Kemudian kita cetak tokens atau hasil dari tokenisasi. Bisa dilihat dia sudah berhasil tertokenisasi. Dia sama seperti di atas, tetapi bedanya di atas kita menggunakan lower untuk mengubah menjadi huruf kecil, sedangkan di bawah tidak menggunakan huruf kecil, sehingga proyek berhurufkan P besar. Untuk selanjutnya kita ke bagian filtering. Untuk memfilter, kita memerlukan package dari library sastrawi, yaitu Stop Word Remover Factory. Pertama kita bikin dulu variabel factory-nya dengan berisikan package Stop Word Remover Factory. Selanjutnya kita bikin variabel baru di bawahnya bernama Stop Word, lalu berisikan variabel factory, kemudian kita panggil package create stop word remover
Selanjutnya kita bikin variabel lagi, di bawahnya bernamakan filtering text yang berisikan variabel text titik translate, di mana fungsi dari variabel ini atau isi dari variabel ini dia memfilter dengan cara menghapus tanda baca dan mengubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya kita bikin variabel stop yang menampung hasil atau yang menampung hasil dari stop word titik remove. Kemudian kita panggil argumen filtering text. Selanjutnya kita bikin variabel tokens yang berisikan library NLTK titik tokenize titik word tokenize. Kemudian kita masukkan argumen stop. Lalu kita print tokens sehingga dia terfilterisasi. Selanjutnya kita akan memasuki proses stemming. Untuk melakukan proses stemming kita menggunakan package yang namanya steamer.steamer factory dari library Sastrawi. Kita bikin dulu steamingnya atau steamernya dengan cara kita bikin variabel, kita isikan dengan steamer factory. Lalu kita bikin variabel baru di bawahnya yaitu steamer. Kita isikan dengan variabel factory, kemudian kita titik create steamer untuk membuat steamernya. Selanjutnya kita cetak hasil steamernya dengan cara kita bikin variabel penampung hasil yang berisikan variabel steamer tadi. Kemudian kita panggil package stem yang berisikan argumen text. Lalu kita cetak hasilnya, maka teks berhasil di steaming atau di steamer. Bisa dilihat di sini ada perbedaan kata. Jika kita langsung saja kita print dulu teksnya. Di sini kan teksnya dia ini sudah diubah ya di atas. Berarti ya anggap saja tidak ada spasi ya di depan sini dan di belakang sini. Jadi bisa dilihat di sini kan ada perbedaan kata di mana di teks aslinya dia bertuliskan direncanakan, sedangkan hasil dari steamingnya adalah rencana. Sedangkan untuk memiliki ini, hasil stemnya adalah milik. Begitu juga dengan dijadwalkan, dia menjadi jadwal. Selanjutnya kita akan mencetak jumlah kata yang sudah di stem. Untuk mencetak jumlah kata yang sudah di stem, kita menggunakan package dari NLTK yaitu fragdis. Kita bikin terlebih dahulu variabelnya, variabel untuk penampung yaitu text stem yang berisikan text titik translate, di mana ini tadi berfungsi sebagai memfilter tanda baca dan mengubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya kita bikin variabel token untuk membuat tokenisasi dengan cara kita panggil library NLTK titik tokenize titik word tokenize. Kita panggil variabel text stem yang berisikan hasil dari filterisasi di mana tidak ada lagi tanda baca dan teks diubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya kita bikin variabel baru lagi. Oh iya, untuk nama variabel ini dia bebas ya, terserah apa saja, yang penting ketika dipanggil variabelnya harus sama. Di sini saya membuat dengan nama kemunculan yang berisikan dari library NLTK. Kemudian kita panggil package fragdis, kita masukkan
variabel token sebagai argumen. Selanjutnya kita cetak hasilnya dengan cara kita print, kita panggil variabel kemunculan, kemudian kita panggil package dari most common untuk menghitung atau mencetak jumlah kata yang sudah di stem. Di sini bisa dilihat bahwa kata proyek muncul sebanyak 1 kali, kata konstruksi muncul sebanyak 1 kali, dan seterusnya. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.